Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah pada siang hari ini yang sedang terik pasti ayah bunda di rumah juga sama sedang melaksanakan ibadah saum. Barakallahu fikum. Semoga kita semua keluarga besar Mumtaz, khususnya umumnya semua umat muslim dan muslimin yang sedang menjalankan ibadah saum 1444 Hijriah, Allah beri kesehatan, Allah beri kemudahan, dan Allah berikan berkah untuk ibadah saum kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah salah satu bulan dari 12 bulan yang kita lewati dalam satu tahun. Bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang membawa begitu banyak kerinduan, khususnya kenangan yang saya alami. Pada tahun 1975, sekitar 1970-an lah, saya masih berusia sekitar 5-6 tahun, sama dengan usia anak-anak Mumtaz kelas Al-Farabi atau Al-Batani, dimana ketika bulan Ramadan tiba, saya bersama teman-teman menyambutnya dengan sangat spesial. Kami bersama-sama satu hari sebelum Ramadan itu mandi bersama, kemudian beduk bertalu-talu di setiap masjid, dan itu mengendap dalam kenangan, dalam memori yang indah di benak saya. Kemudian pada saat itu kami menjalani saum tanpa merasa bahwa itu adalah bulan yang sangat berat. Kami saum, kami saum. Kami diajarkan untuk mengikuti ritual sahur, kemudian juga taraweh bersama, kemudian juga tadarus bersama, berbagai hal yang begitu ramai masjid-masjid saat bulan Ramadan. Ayah bunda, cuma sahurnya memang dulu ketika saya masih kecil itu berbeda dengan putra-putri atau ananda zaman sekarang. Dulu bukan satu hal yang spesial atau bukan sesuatu hal yang wajib untuk saum sampai maghrib. Karena apa? Karena kami boleh berbuka meskipun tidak ada kata yang spesial keluar, kamu boleh berbuka jangan, enggak seperti itu. Tapi ketika kami main, karena bulan Ramadan tidak mengurangi hasrat kami untuk bermain, meskipun beberapa tahun ada yang dilewati dalam masa kemarau, dalam masa musim yang sangat terik dan sangat panas, kami tetap excited untuk bermain. Kami berkumpul bersama teman-teman di bawah terik matahari, dan kami pada saat itu yang saya ingat itu seperti kode alami tanpa disadari, atau mungkin sudah tahu sama tahu atau seperti apa kondisi saat itu, tapi di sela-sela permainan yang pasti menguras energi itu, kami boleh melipir ke salah satu tempat warga gitu ya, di tempat kami bermain itu untuk minum gitu. Dulu minumnya itu di semacam kendi yang terbuat dari tanah, kemudian disimpan dekat perapian, dan kami tuh boleh masuk aja dan kami minum bahkan sambil berdiri gitu di gayungnya. Itu di dapur itu ada beberapa orang dewasa, dan mereka tidak ambil pusing atau sekedar misalnya puasa gitu, enggak loh bud. Kami boleh bolak-balik main, kemudian bolak-balik minum, dan para orang dewasa itu tidak ada yang menegur gitu, tidak ada yang menghakimi gitu. Tapi kami merasa bahwa setelah minum itu kami puasa gitu, bahwa setelah aktivitas kami yang menguras energi itu, kemudian kami boleh minum dan melanjutkan puasa lagi. Dan itu tidak mengurangi nilai keindahan Ramadan, kerinduan Ramadan
pada hati kami, khususnya saya. Mungkin teman-teman saya juga jika bertemu reunian seusia saya, mungkin akan mempunyai perasaan yang sama. Ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Di hati saya itu kadang-kadang merasa sedih ketika Ananda menjalani saum Ramadan yang mungkin dalam seminggu pertama masih terasa excited, merasa ada giroh gitu ya, ada kebahagiaan, aku saum, kemudian aku mau sampai maghrib gitu, ada beberapa yang seperti itu. Nah, ketika pertengahan ayah bunda itu Ananda, Masya Allah, ada sesuatu yang sedih gitu di hati saya. Sudah lewat jam 10, jam 11 itu mereka bergelimpangan tiduran di bawah tembok dan sudah susah banget diajak untuk beraktivitas, ataukah itu hafalan atau diajak hafalan, diajak bercerita. Mereka udah kehilangan energi ayah bunda, terutama yang setelah lepas duhur dan mereka mendapat pesan dari rumah bahwa aku harus saum sampai maghrib gitu. Mungkin di atas usia 5-6 tahunan lah rata-rata seperti itu. Mereka sudah kehilangan energi ya bunda, mereka tiduran, kemudian mereka lemas, mereka diajak untuk beraktivitas yang lainnya juga sudah sangat-sangat susah gitu. Mereka mengeluh gitu, mereka kemudian sedikit merengek, tidak jarang mereka pun menangis gitu, minta. Nah, jadi ada sesuatu yang membuat beban bagi kami para guru. Di satu pihak kita nggak tega gitu bunda, lihat putra putri bunda, ya bunda yang mendapat pesan untuk saum sampai maghrib, sementara kami nggak bisa membuat yuk minum dulu gitu karena rasa keamanahan gitu. Tapi kenyataannya Ananda sangat menurun, kalau kata orang tuh tinggal berapa persen lah gitu energinya, dan itu sangat-sangat membuat kita prihatin. Ayah bunda, ini fenomena yang kita alami karena kita sekolahnya beberapa yang full day. Yang saya pikir karena kebetulan saya juga bukan ahli dalam bidang misalnya fikih ataupun itu riwayat atau hadis, mungkin saya kekurangan di bidang itu, tapi saya mengedepankan bahwa kewajiban untuk saum itu memang ditekankan, kemudian Allah bebankan, Allah taklifkan kepada kita khusus untuk orang-orang yang sudah dewasa, sudah baligh. Saya pikir saya sering menganalisa, kemudian bercerita bersama guru-guru, kenapa ya Allah mewajibkan kita berpuasa setelah kita balik. Mungkin ada beberapa hikmah tersembunyi kenapa kewajiban syariah itu, baik itu sholat ataupun saum, itu dibebankan kepada orang-orang dewasa khususnya setelah balik. Mungkin karena badan kita yang notabene didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah sedemikian sempurna, itu akan sanggup menanggung beban atau kewajiban berpuasa atau saum itu di usia setelah mereka balik. Apakah itu tentang lambungnya, tentang usus-usus di dalamnya, atau pankreas, atau apa saja yang terkait dengan pencernaan, mungkin siap untuk menanggung ibadah saum yang berpuasa, tidak makan dan minum selama kurang lebih 12 jam. Kenapa tidak dibebankan sejak usia dini? Karena mungkin Allah juga tahu bahwa kondisi kesehatan, kondisi fisik manusia pada umumnya sanggup menanggung beban saum itu di usia setelah mereka menginjak akhir balik. Ayah bunda yang diberkahi Allah, hakikatnya saya hanya ingin menyampaikan kepada ayah bunda bahwa hayu kita bikin Ramadan mereka yang mereka lalui ini indah, tidak ada beban. Saya sampai terpukul pada angkatan tahun ketiga kurang lebih. Ada ungkapan dari Ananda yang ketika kita klasikal berdoa kemudian bilang, wah hari ini Ramadan, siapa yang saum, kemudian bla 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 bla, kemudian ada pertanyaan, siapa yang senang di bulan Ramadan, dan dengan penuh tekanan sedikit mungkin marah, mungkin
terpendam dalam hati dan terungkapkan karena pertanyaannya udah spesifik, siapa yang senang bulan Ramadan? Kemudian ada salah satu menjawab, loh Bun, aku nggak senang bulan Ramadan karena aku nggak boleh makan, nggak boleh minum, aku disiksa katanya. Begitu Bun. Dan itu jawaban itu teringat sampai sekarang dan merupakan satu bagi saya satu warning gitu. Aduh, bagaimana memori mereka ketika mereka mengenang Ramadan mereka ketika kecil, sementara saya pribadi mempunyai kenangan yang sangat indah ketika Ramadan. Saya merindukan bulan Ramadan. Lalu sekarang ada ungkapan seperti itu. Ayah bunda, saya paham banget karena saya pernah mengalami masa ketika saya pertama kali mempunyai anak. Dan itu adalah anak pertama saya perempuan, dan saya mewajibkan atau mengharuskan dengan alasan belajar untuk berpuasa. Beberapa itu waktu itu mulai mengenal puasa itu sejak usia 4 sampai 5 tahun. Dan ketika itu saya juga berpikirannya dengan pembiasaan itu, dengan kebiasaan itu, anak belajar melakukan sesuatu atau ritual ibadah yang Allah ridhoi. Tetapi kemudian saya berpikir sekarang ini lebih memahami, lebih merasakan bagaimana menjadi anak-anak, bahwa tantangan begitu berat buat mereka karena sebagian juga kan tidak saum gitu. Dan mereka juga full day, tidak sebebas mungkin di rumah. Nah, melihat beberapa yang berpuasa atau tidak, nah itu menjadi satu kendala yang sangat berat. Intinya begini ayah bunda yang diberkahi Allah, bukan sesuatu hal yang lalai ketika kita tidak mewajibkan ananda berpuasa sampai maghrib, atau misalnya memaksakan mereka. Malah saya lebih cenderung ke tidak apa-apa, Allah kan belum mewajibkan, Allah kan belum menyuruh, mereka tidak berdosa. Toh kalau mereka nggak puasa, mereka juga kita lebih wajib untuk kita menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar ibadah saum. Selain saum itu banyak sekali ibadah yang berlipat ganda pahalanya ketika dilakukan bulan Ramadan. Apakah itu tadarusan, berbagi, sedekah, atau bersifat baik. Kan pada dasarnya puasa itu menahan ya, saum itu menahan hawa nafsu. Nah, ketika bulan saum lebih urgen kita mengenalkan hakikatnya itu, bahwa oh ya, ketika bulan saum kita nggak boleh dong makan minum sembarangan, misalnya di tempat umum. Nah, boleh di tempat di rumah, di tempat yang tertutup. Atau misalnya nggak boleh loh marah-marah, nggak boleh loh menyakiti teman atau ungkapan emosi ketika bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita sedang belajar menahan. Dengan menahan kita akan mendapat kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berlipat ganda kebaikan Allah balas. Nah, itu lebih urgen untuk disampaikan ayah bunda, bahwa yuk mari kita sampaikan, oh ini Ramadan loh nak, jadi adik atau kakak tidak boleh makan sembarang waktu misalnya. Tetapi ayah bunda juga memperhatikan kondisi anak-anak, kesehatan putra-putri ananda. Jadi misalnya dari rumah sudah sahur, kemudian mereka dititipi untuk misalnya berpuasa. Mungkin kalau yang sudah 6 tahun untuk Al-Farabi dengan pertimbangan berat badan, tinggi badan juga yang sesuai gitu, yuk sahur. Kalau misalnya kuat sampai duhur, kalau tidak minta izin sama ibu guru kalau di sekolah untuk minum atau makan dalam tempat yang jauh atau tidak terbuka ya, tidak terbuka. Karena sebagian memang ada yang saum sampai duhur gitu ayah bunda, sehingga mereka boleh berbuka ketika energi mereka menipis ketika duhur, dan dilanjutkan lagi sampai maghrib kalau mereka yang fisiknya kuat. Boleh setelah berbuka siang hari, kemudian mereka mengalami 2 kali berbuka untuk menjaga fisik mereka,
untuk menjaga mereka tidak mengeluh, tidak mereka tidak tersakiti gitu Bun. Kemudian untuk menjaga mereka tidak merasa tersiksa, menahan haus, menahan lapar gitu. Karena kebutuhan energi mereka dengan kita pun berbeda. Mereka lebih membutuhkan energi untuk mereka bergerak. Ayah bunda yang diberkahi Allah, saya pribadi dari pihak sekolah memohon kesepakatan dari ayah bunda bahwa yuk kita tanamkan, yuk kita perkenalkan Ramadan dengan bahagia. Itu lebih penting agar mereka menyambut Ramadan dengan penuh keceriaan. Tidak ada luka persepsi, tidak ada luka bahwa aku gak suka Ramadan loh. Dulu waktu aku kecil, aku disuruh bla 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 sampai aku kelaparan, aku begini, aku begitu. Kita nggak pernah tahu loh. Mungkin di depan ayah bunda mereka menunjukkan ya aku kuat, aku nggak apa-apa. Kenyataannya ketika di sekolah kita mengalami atau menerima atau mendapat ananda yang mengeluh secara fisik gitu ya, memang cukup berat bunda. Yang namanya puasa kadang tidak semua orang dewasa mampu, apalagi mereka. Insya Allah dengan ritual-ritual yang lain seperti buka bersama, sahur bersama, kemudian belajar mengenalkan sedekah, berbagi, itu juga cara kita untuk memuliakan bulan Ramadan. Ayah bunda yang diberkahi Allah, sedikit penjelasan barusan itu semoga memberikan pencerahan, membuat kesepakatan antara bunda-bunda dengan pihak sekolah. Jadi harapan kami bersama-sama untuk mengenalkan Ramadan dengan bahagia, yaitu dengan cara seperti itu. Kemudian pada saat ini kami sampaikan juga beberapa program selama Ramadan tahun ini dalam upaya untuk memuliakan Ramadan dengan cara banyak berbagi dan bersedekah. Ayah bunda, salah satu program yang akan kita jalani yaitu yang pertama adalah Safari Masjid. Seperti tahun-tahun yang lalu juga sama, Safari Masjid untuk tiap hari Selasa atau Rabu antara kelas Al-Farabi, Al-Batani bergilir kecuali kelas bayi. Kemudian yang kedua adalah program Ramadan tanpa snack ya, atau ciki-cikian atau minum-minuman selain susu. Hanya diperbolehkan membawa minuman dan makanan sehat untuk kelas Kholid dan kelas Jaiz. Nah, insya Allah ini Ramadan ini sebagai momentum di mana kita akan berusaha lebih keras, berusaha lebih tegas terhadap diri kita sendiri, terhadap anak-anak, terhadap semua komponen yang terlibat, agar menjadi sesuatu yang lebih baik. Karena memang bunda nggak bisa gitu, sudah biasa bawa makanan, kalau nggak makan ciki-cikian makan apa gitu ya. Begini bunda, ayah yang saya hormati, ketika ananda membawa ciki atau membawa makanan tidak sehat ya, makanan berkemasan, dulu itu kan wajib ya harus tanpa kemasan. Itu kadangkala ada beberapa anak yang ayah bunda yang sudah patuh gitu terhadap kewajiban itu, tapi ada 1-2 yang belum tetap membawa makanan yang berkemasan. Itu sangat mengganggu loh bun, jadi tetap minta gitu ya, minta gitu, anak-anak itu tetap aja karena memang rasanya yang gurih, rasanya yang lebih enak ya, dibuat seperti itu memang oleh pabriknya, jadi anak-anak pasti tertarik gitu. Jadi mohon sekali momentum Ramadan ini mari kita pakai untuk stop membawa minimal 12 jam di sekolah ya, anak-anak tidak tercemar oleh makanan atau minuman yang berkemasan atau yang pabrikan ya. Ayah bunda, kenapa di momentum ini kita agak tegas gitu, kita keras ya. Kalaupun nanti ayah bunda membawa, kan anaknya nangis loh, Bu Teni gimana ini, tetap dibawa oleh ibu bapak guru, disimpan dan tidak dikembalikan. Mohon dihalalkan ya ayah bunda, karena ini juga terapi untuk anak-anak agar oh ya ketika aku membawa aku tetap nggak bisa makan gitu,
Dulu itu masih boleh dikembalikan lagi saat pulang sekolah. Nah, sekarang tidak, agar tidak terulang lagi. Bukan karena kita menginginkan ya, karena memang kurang baik makanan-makanan itu pada sejatinya kurang baik untuk kesehatan gitu. Insya Allah yuk ayah bunda yakin bahwa makan itu adalah fitrah kita sebagai manusia itu adalah salah satunya makan. Jadi bagaimanapun nggak mau Bu Teni, nggak bisa makan kecuali makan ini gitu. Insya Allah ketika lapar mereka makan. Yuk kita buat mereka lapar. Karena salah satu jalan keluar terhadap solusi anak-anak yang GTM gitu ya, gerakan tutup mulut lah, yang cuma yang picky eater, yang makannya hanya itu gitu. Ketika dalam kondisi lapar, mereka sanggup kok makan apa saja, dan itu sudah terbukti berulang kali. Dengan berbagai anak yang dengan keluhan sama di awalnya, akhirnya mereka mau makan apa aja. Ada yang tadinya tidak bisa makan nasi, akhirnya makan nasi. Nah, jangan terlalu khawatir ya ayah bunda ketika Ananda tidak memakan makanan kering atau makanan snack kesukaannya. Insya Allah dia akan memilih makanan yang katakanlah apa saja yang bisa dia makan kalau dia lapar gitu. Semoga momentum bulan Ramadan ini menjadi momentum yang menjadi lebih baik untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak. Jadi masih bolehlah bawa buah-buahan, boleh pisang, apel kayak gitu bolehlah bun gitu dibekal ke sekolah. Tapi untuk snack dan ciki-cikian stop ya, jangan dengan alasan apapun. Mohon maaf ya, ini agak tegas gitu untuk bulan Ramadan ini. Nah kemudian ada satu program, karena kita memakai berbasis project, ada project berbagi takjil bersama ayah bunda di lingkungan rumah, dan seperti biasa dilaporkan ke wali kelas masing-masing, dan ini merupakan salah satu project yang akan dikasih sertifikat nantinya. Jadi ayah dan bunda membuat beberapa takjil, bisa 2, 3, sampai 5 lah, dihantarkan oleh Ananda sebagai kenangan, sebagai pembelajaran bahwa bulan Ramadan itu bulan berbagi, bahwa Allah sangat suka akan sedekah gitu. Jadi ini boleh kapan aja waktunya, dari mulai start besok 27 Maret sampai sekitar 15 April. Boleh kapan saja, tidak terikat di jenjang waktu antara 27 Maret sampai 15 April. Bunda mengirimkan fotonya dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita akan tahun ini akan punya program berbagi baju layak pakai ya. Jadi mangga ayah bunda ditunggu infak sodakohnya lewat baju yang sudah tidak terpakai. Lebih baik Ananda memilih sendiri yang punyanya, yang miliknya, baju-baju yang sudah tidak terpakai. Silahkan Ananda belajar memilih mana yang sudah tidak terpakai dan yang masih dipakai misalnya, tapi masih sudah sempit gitu ya, dan masih layak pakai, silahkan disodakokan. Waktunya juga sama, sekitar tanggal 27 Maret sampai sekitar tanggal 15 gitu ya. Kayaknya lebih kesinilah, sebelum tanggal 15 sudah dan itu boleh pakaian dewasa, boleh pakaian anak-anak, boleh apapun itu asal bisa dipakai kembali. Rencananya kita akan membuka bazar baju layak pakai untuk lingkungan sini ataupun untuk fakir miskin di tempat yang berdekatan dengan lingkungan sekolah, dan ini nanti dikoordinir oleh orang tua, nanti kerjasama dengan para guru pada dewan guru. Hasil dari bazar baju layak pakai ini akan kita kumpulkan dan akan kita jadikan sebagai satu paket untuk sodako di puncak tema seminggu sebelum lebaran. Kemudian yang kelima yaitu mabit. Kita akan mengadakan satu kegiatan untuk pertama kalinya
mabit untuk kelas Al-Batani dan kelas Al-Farabi, khususnya yang sudah berusia 6 tahun ke atas atau 5 tahun lebih tapi sudah mandiri dan sudah mau gitu diajak untuk berpisah tidur nih selama satu malam aja dari Sabtu pagi pulang Minggu pagi. Nanti teknisnya akan dijelaskan di grup masing-masing. Nah, yang kelima adalah puncak tema, yaitu pembagian sedekah dari Ananda untuk fakir miskin, yatim piatu dan lansia, juga untuk DKM masjid di lingkungan sekolah. Itu akan dilaksanakan tanggal 16 April. Nah, beberapa kegiatan ini nanti insya Allah akan dijelaskan dan di-share kembali di grup kelas masing-masing. Mohon kerjasamanya untuk ayah bunda supaya kegiatan ini bisa diikuti oleh semua, nggak ada yang ketinggalan info. Kemudian ya Bu, aku belum baca grup itu, mohon banget ya Bun, untuk karena agak padat nih kegiatan-kegiatan dan yang akan dilaksanakan selama Ramadan ini. Nah, alhamdulillah ayah bunda selesai sudah. Apa-apa yang ingin kami sampaikan dalam rangka menyambut Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Adapun beberapa kegiatan yang ingin ayah bunda tanyakan, nanti kita akan bahas di grup kelas masing-masing. Silakan bertanya di grup kelas supaya lebih jelas. Kemudian mohon kerjasamanya agar apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar sekolah dan bisa membantu sedikitnya lingkungan atau keluarga-keluarga yang membutuhkan, insya Allah. Ayah bunda, kesimpulan dari semua yang tadi sudah disampaikan adalah bahwa mari kita bersama-sama, kami dari sekolah juga ayah bunda dari rumah, membuat Ramadan Ananda itu dijalani dengan bahagia. Adapun saum kita akan perkenalkan dengan seramah mungkin terhadap anak-anak sehingga memberikan kesan indah, kenangan manis, situasi yang dirindukan di Ramadan yang akan datang. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Dan akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ayah bunda sudah menyaksikan pengumuman ini. Selanjutnya kita tutup dengan bacaan kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.